Mau kemana? Mau ke Bareskrim Propam. Alhamdulillah, laporan gue yang gue ngelaporin polisi Polres Banten diterima. Hari ini dipanggil untuk dimintai keterangannya. Jadi siap-siap ya itu yang suka nyebar-nyebar hoax. Karena kasusnya udah ada sama bapak-bapak Propam. Tuh, coba siapa yang berani laporin polisi ke Polda, ke Propam. Cuman gue. Aduh. Jadi kayak kalian yang suka nyebar-nyebar hoax, karena kasus gue udah ditanganin sama bapak-bapak Propam di Bareskrim. Jadi nanti itu akan kelihatan semua tuh. Siapa yang nyebarin hoax, siapa yang nyebarin pertama kali. Hati-hati loh. Setahu gue Bareskrim, Propam tuh alatnya canggih-canggih. Hati-hati kalian yang suka bermain-main api. Mendingan lo main air comberan deh daripada main api. Kan udah dibilangin kalau mau lawan gue itu jangan pakai emosi. Disuruh sebarin ini, sebarin itu, beritanya hoax mau aja. Kalian tahu Propam nggak? Propam itu polisi yang bisa mengadili polisi. Kalau laporan gue itu nggak kuat, nggak mungkin jalan di Propam untuk yang kasus Polres Serang Banten.
Nah, hari ini gue mau ke Bareskrim, ke Propam karena dipanggil. Alhamdulillah cepat penanganannya. Jadi kita lihat aja ntar siapa yang benar, siapa yang tukang nyebar fitnah. Tuh di berita udah ada beredar jadi TSK. Yang ngomong siapa? Polisi bukan. Yang ngomong polisi bukan, netizen. Kalau netizen dibilang netizen suka kemakan hoax, tolol, salah. Tapi kalian tuh orang yang paling gampang termakan hoax, termasuk berita-berita yang gak valid. Sekarang gua tanya, yang ngomong polisi Polres Serang Banten bukan? Terus yang bego gue apa kalian? Bentar lagi jadi tersangka. Berdoa Coli _Mahesa. Kalau gue bentar lagi gak jadi tersangka, gue juga bisa doain lo yang jelek ya. Mudah-mudahan sebentar lagi lu ketabrak tronton kek, atau rumah lu kena gempa, tapi khusus rumah lu doang, terus lu mati satu keluarga gitu nggak? Nah, makanya kalau doain orang tuh jangan yang aneh-aneh, ntar didoain balik lebih parah. Dikata-katain lagi gue, karena cuman kalian doang yang boleh nyumpahin orang. Gue tuh nggak boleh nyumpahin orang. Kalian tuh the best. Gimana? Ayo kita main sumpah-sumpahan. Ayo berdoa kalian. Semoga gue cepet masukin penjara. Tapi kalau enggak, gue boleh dong doain kalian juga yang enggak. Boleh nggak? Kalau gue doain lu misalkan lagi jalan tabrak gitu langsung mati, gimana? Jangan kalian aja yang boleh nyumpain orang. Orang yang kalian sumpahin nggak boleh nyumpain balik. Jangan, itu namanya nggak adil. Assalamualaikum Kamel. Sandiva di SCTV kapan tayang? Bulan depan. Kan? Nah, mahal banget itu bagi yang nggak punya uang. Pasti bilangnya mahal banget. Tapi kalau mau cantik, mukanya sehat, nggak ada yang mahal. Ini juga ada apa krimnya yang pakai caviar. Tuh, nanti gue akan ngeluarin produk juga skincare tapi yang unlimited VVIP eksklusif. Jadi di skincarenya ada caviarnya. Serumnya bisa buat jenis kulit, semua jenis kulit bisa dong. Kenapa nanya-nanya, Say mau bayarin?
Hidup berjalan. Apalagi makan, udah makan. Kak transfer 10.000 dong biar bisa narik 100.000 beli seblak. Aduh. Kalau main transferan itu gue nggak pernah transfer yang kecil-kecil kayak 50.000, 100.000, 500 nggak pernah. Bingung nanti keuangan yang nyatet. Orang keuangan gue nanti bingung nyatet. Kak nggak pakai jam tangan? Enggak, karena ini habis di laser, sakit, kegesek-gesek. Total harga gelangnya berapa? Lu jumlahin aja sendiri, jangan males nanya-nanya mulu. Makanya transfer dong, minta dong sama orang tuanya. Kok minta sama orang yang nggak dikenal? Kadang-kadang netizen suka nggak tahu malu juga ya. Kebanyakan nggak tahu malunya dibanding malunya. Kak transfer uang 200.000 buat beli pampers. Nah, kalau punya anak jangan punya anak. Daripada beli pampers aja nanti pusing. Karena waktu gue punya anak, waktu masih muda, waktu gue punya anak tuh gue udah siap lahir batin. Gitu. Unknown caller. Siapa yang telepon? Auto, maaf bu, udah dapat info apa belum baru? Ini saya rekaman untuk BSD. Emang ada? Waduh, keren banget nih. Tas. Missing Indonesia and you take care of till join together. I will come to Korea next month. Kalau ibu mau nomor sesnya, saya sudah tanya ke SPK bulan ini diusahakan Juli. Lama banget. Gue itu paling gak pernah nyisir rambut kecuali di salon karena harus dibelo. Tapi kalau di rumah, kalau habis keramas gitu, gue tuh gak pernah nyisir rambut dan gue gak pernah sisir. Yang gue punya sisir peninggalan orang tua gue. Nih, sisir peninggalan almarhum ibu gue. Dari dia masih hidup dia pakai sisir ini. Jadi sisir ini udah 15 tahun di gue dan tidak akan pernah gue buang. Tuh, jadi kalau gue mau nyisir di rumah ya cuman pakai sisir ini, tapi mostly gua tuh nggak pernah nyisir kalau di rumah kecuali kalau lagi ngeblow. Nah, itu sisir keramat. Kalian itu emang dibiasain minjem sama orang yang nggak dikenal ya. Gua memang ada minjam, tapi gua minjem ke bank, tapi gua auto debit. Jadi tiap bulan uang gua harus ada di rekening. Kalau nggak nanti malu-maluin. Kalau nggak nanti gue tidak bisa mengajukan kredit yang berikutnya kalau gue ada masalah di pengkreditan. Jemput lah. Kenapa sih Pak supir nggak jemput-jemput? Kata siapa? Unknown caller.
Unknown caller. Siapa sih? Dengan siapa, Pak? Oh, saya pikir kenapa, Pak? Kan jam 12.30, Pak. Ini baru jam 11. Oh, siap. Boleh, Pak. Boleh. Siap, nggak apa-apa. Iya. Terima kasih, Pak. Kalian tuh kenapa sih Indonesia tuh ya? Netizen Indonesia, pertama gampang termakan hoax. Kedua, netizen paling gak ada otaknya, alias barbar. Jadi ngebacot dulu, nanti kalau udah dikasih bukti baru diem kemudian. Ketiga, netizen paling panasan. Keempat, paling barbar se-Asia Tenggara. Coba deh salah satu di antara ini ada yang dibagusin gitu, dikurangin gitu. Jangan gampang termakan hoax, jangan barbar, jangan ngebacot dulu sebelum pas udah ada bukti baru diem. Jangan kayak gitu. Jangan barbar, ikut lihat dulu, baca dulu beritanya. Perhatikan dulu, baca dulu, perhatikan dulu, amati dulu. Contoh kayak gua belum pernah dapet surat tersangka, tiba-tiba ada disebarin surat tersangka ke geng sampah. Terus kalian percaya, padahal udah diklarifikasi sama Bapak Polisi Polres Banten, sama humasnya udah diklarifikasi, nih kita bukan tersangka dan kita akan telusuri surat itu disebar oleh siapa. Udah masih gitu juga masih aja ada yang nanya kan Niki tersangka ya. Terus tiba-tiba ada lagi keluar katanya udah diterima lah di kejaksaan, Kediri, Kedari, apalah itu. Selama bukan polisi yang bilang gua tersangka, ya apa yang mau diklarifikasi, gue bingung. Coba, gue bingung apa? Padahal udah jelas tuh di Instagram gue aja ada polisinya ngomong nih kita belum ditetapkan sebagai tersangka. Lah gue aja yang terlapornya belum terima surat apa-apa, kok kalian yang panas? Apa yang harus diklarifikasi? Bingung gue. Kan gue udah bilang selama bukan polisinya Polres Banten yang bilang gue tersangka, ya belum dong. Gue juga bisa ngomong, lu tersangka ya. Kenapa sih kalian udah dikasih kebenaran tetap aja nyolot sendiri, kesel sendiri? Bingung gue. Coba lu tanya ke Polres Banten, lu tanya, nih kita bener nggak jadi tersangka lah? Dianya aja udah diwawancara sama wartawan, belum. Lu maksa gue jadi tersangka? Emang yang jadi polisi ini Polres Banten apa netizen sebenarnya? Coba kan makanya lu tuh jangan pernah ya ngelihat judul yang ada di sosial media, judul yang ada di media online kayak media-media yang besar ya, Kapan Lagi, Detik.com dan teman-temannya. Mereka pasti bikin judul yang kalian bisa clickbait. Clickbait itu apa? Judul yang membuat kalian penasaran hingga akhirnya kalian harus membaca. Nah masalahnya netizen Indonesia itu nggak pernah mau baca sampai tuntas. Jadi yang dibaca atasnya doang, lalu nggak baca dalamnya, isinya, wawancaranya, interviewnya. Coba baca keseluruhan, kan di situ aja misalkan Nikita jadi tersangka. Nah jangan lu baca yang Nikita jadi tersangka, tapi lu klik beritanya, lu baca keseluruhannya. Nanti dikatain tolol nggak terima, dikatain bego nggak terima. Netizen maunya apa? Udah dikasih tahu itu namanya clickbait. Clickbait itu apa sih? Clickbait itu adalah judul yang sengaja membuat kalian penasaran hingga kalian harus membaca secara tuntas. Itu yang bener. Nih kayak contoh, kasih lihat. Kemarin bilangnya katanya lawyernya Dito Mahendra bilang ada restorasi justice segala macam apa. Di mana undangannya? Siapa yang ngirim undangannya? Karena gue tidak terima undangannya. Dibuat-buat lagi. Nih polisinya sampai diwawancara loh. Dibilang tidak ada undangan. Jadi yang mana yang bener? Ada.
keterlaluan kalian tuh, bener. Tadi kata-katain tolol, dikata-katain goblok, kagak terima. Tapinya goblok. Aduh. Sumpah deh. Baca sampai habis, baca netizen, baca, jangan lu tanya mulu ke gua. Kan Niki jadi tersangka ya? Kan Niki bentar lagi baca. Lu bisa baca nggak? Jangan bisanya cuma ngebacot, nyinyirin orang. Kayak gua nih, selain nyinyirin orang dan ngebacot, hobi gua juga ngebaca. Jadi gua tidak terlihat tolol seperti kalian. Lawyernya Dito diwawancara, manggil wartawan. Ini lawyer Dito Mahendra ya. Dia ngomong tanggal 17 Juni gue tersangka. Sedangkan surat yang beredar yang disebarluaskan sama geng sampah yang disebarkan ke wartawan itu tanggal 13. Itu aja udah bohong. Kenapa kalian masih nanya gue? Coba deh netizen, kalau kalian kurang healing, kurang liburan, cari aja tempat-tempat yang gak usah jauh-jauh, yang bisa bikin kalian tenang, yang gak bisa bikin kalian jadi marah-marah untuk sebuah kasus yang bukan pula kasus kalian. Coba, janganlah pada kayak orang tolol. Jangan malu-maluin bangsa, jangan. Gak pernah mau baca, tapi paling nyolot duluan. Heran gua. Lu jangan tanya gua. Lu tanya, itu kan Polres Banten itu punya Instagram. Rame-rame berbondong-bondong lah kalian tanya ke sana. Bener nggak gosip yang beredar? Nikita TSK. Tanya. Jangan lu pada tanya ke gua. Kan udah dibilang, selama bukan polisi dari mulutnya kepolisian yang berucap, itu semua hoax. Tahu hoax nggak? Kayak kalian tuh suka bikin hoax. Kalian tuh pinter banget kalau bikin hoax tuh. Setiap dikasih yang bener gak mau terima. Setiap mau ngasih yang bener gak mau terima. Maunya yang hoax melulu. Kapan majunya ini negara? Udah sekarang jadi negara paling polusinya paling parah di Asia. Aduh. Kak, kayaknya kemarin kakak tuh ngirim yang wawancara yang soal... Halo? Kemarin kakak bukannya yang ngirim soal restoratif justice yang ternyata dari Polresnya juga belum ngomong apa-apa itu. Dari mana ya? Kakak apa Bang Pami ya? Kok aku cari nggak ada ya? Iya, tapi yang... Tunggu. Tapi yang wawancara itu loh kak,